Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Dadung. Di sini saya akan sedikit memberikan tutorial dan penjelasan mengenai cara menggunakan Java From, JFrog, bisa disebut JFrog pada pemrograman Java. Adapun tutorial ini dibuat gunanya yaitu yang pertama saya gunakan untuk pengumpulan tugas pertemuan 3 mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat mudah dipahami oleh teman-teman. Mungkin untuk mempercepat waktu, saya langsung saja ke tutorial. Oke, di sini saya sudah membuat from awalnya. Jadi saya tidak membuat dari awal karena agak cukup memakan waktu. Jadi langsung saja tadi saya buat dan sekarang sudah jadi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit-sedikit mengenai komponen yang ada di JFrog. Oke. Di sini saya menggunakan beberapa komponen. Kalau tidak salah ada 3 komponen, yaitu label, yang kedua ada edit text atau kita bisa bilang ini adalah text field. Kalau di Java ini adalah text field, lalu button. Yang pertama di sini study case yang saya pakai yaitu sesuai juga dengan tema tugas yang diberikan, yaitu penghitungan volume balok. Jadi untuk tampilan kurang lebih seperti ini. Pertama ada label pertama untuk title programnya, yaitu hitung volume balok. Karena ini title tidak ada event apapun, jadi ya cuma title saja. Lalu yang kedua ada text field lainnya, yang mana ini adalah panjang, lebar, tinggi. Dan setiap text field ini kita di sebelah kanannya dikasih inputan text field. Oh ya, ini maaf, ini bukan text field, ini label. Yang panjang, lebar, tinggi ini label, yang ini text field. Oke. Untuk text field sendiri itu karena kita ingin mengambil input dari text field tersebut, kita harus menentukan nama variabel dari setiap text field tersebut. Contohnya yang pertama untuk panjang sendiri, variabel text field-nya saya namai JTF panjang. Lalu yang lebar saya namai JTF lebar. Lalu yang tinggi yaitu JTF tinggi. Nah, artinya di sini ada banyak properties yang kita bisa mengatur, mulai dari tulisan si labelnya. Misal kalau label kita bisa menentukan tulisan labelnya di sini. Terus untuk ukuran font dan lain-lain, font yang kita pakai itu bisa diatur di properties ini. Nah, lalu ada binding. Binding ini istilahnya untuk binding ke komponen tertentu. Lalu event itu istilahnya misal kita ingin melakukan sesuatu pada komponen tersebut. Contohnya untuk button nih, misalnya kita ingin menentukan action, yaitu ketika button itu kita klik ingin melakukan apa, itu event. Kita bisa mengaturnya di sini. Lalu code. Nah, code ini lebih ke berhubungan ya langsung ke code-nya. Sebenarnya kayak tadi variable name dari setiap komponen kita bisa atur di sini. Jadi nanti di code-nya pasti untuk komponen ini, objek komponen ini, variabelnya namanya ini. JTF panjang misal untuk yang text field panjang. Begitu. Oke. Langsung saja ke study case. Kan tadi saya ingin membuat program sederhana untuk menghitung volume balok. Kita masuk ke code-nya saja. Oke. Kurang lebih kalau kita lihat shortcode-nya seperti ini. Ini sudah default-nya seperti ini. Kita tidak usah menghapus apapun. Karena ketika kita sudah membuat desain di sini, otomatis source-nya akan berubah sesuai komponen yang kita masukkan. Gitu. Oke. Langsung saja. Sebelum kita masuk ke logic, kita buat dulu sebuah kelas objek untuk menampung balok tersebut. Dari mulai atributnya seperti panjang, lebar, tinggi, lalu kita simpan juga hasilnya di kelas balok tersebut. Kita buat kelasnya new Java class, kita namakan balok saja.
finish. Nah, setelah itu kita terlebih dahulu buat variabel privat dari setiap atribut. Misal privat panjang, kita kasih underscore karena ini adalah atribut dari sebuah kelas. Oh ya, jangan lupa sebelum variabel ada tipe datanya dulu kita masukkan. Kita ingin menggunakan double supaya di inputan nanti bisa menerima titik sebagai koma, desimal lah istilahnya. Double panjang sama dengan kita kasih defaultnya saja 0. Kalau tidak usah, nggak dikasih juga nggak apa-apa sih. Misal kayak gini, privat double lebar lalu privat double tinggi. Lalu kita buat function untuk memasukkan nilai pada ketiga atribut tersebut. Kita bikin satu-satu mulai dari set panjang, set lebar, dan set tinggi. Untuk pembuatan set functionnya seperti ini atau metodenya seperti ini, kita public karena ini nanti bisa diakses di luar kelas ini, otomatis kita gunakan yang namanya public. Kalau ini yang privat ini, variabel yang atributnya privat ini, itu hanya bisa diakses di kelas ini saja. Dia tidak bisa diakses di kelas lain. Contohnya di kelas base from ini yang digunakan untuk desain programnya tadi. Oke, kita bikin dulu set panjang. Nah, karena kita ingin memasukkan nilai pada atribut panjang underscore panjang itu, maka otomatis kita harus tambahkan parameter di set panjang, yaitu panjang. Lalu this. Nah, kita ingin mengisi ini dengan parameter yang ada di metode ini, metode set panjang atau function. This panjang sama dengan kita ambil dari parameternya panjang. Oh iya, jangan lupa sebelum parameter atau variabel harus ada tipe datanya. Kita pakai double. Kedua, lalu public void. Misal kita ingin isi lebar, set lebar. Oke. Lebar. This lebar sama dengan lebar. Oke, public void set panjang lebar tinggi. Oke, double tinggi. Kita isi this tinggi sama dengan tinggi. Oke, terakhir kita bikin function untuk menghitung luas baloknya. Karena dia balikannya adalah angka, maka kita gunakan tipe data double, bukan void. Void itu istilahnya function yang kita gunakan di mana function tersebut tidak memiliki balikan. Makanya di sini tidak ada balikan, tidak ada return. Untuk itu kita buat get luasnya itu tipe datanya double. Jadi caranya seperti ini. Public double get luas. Nah, untuk get luas karena kita hanya ingin menerima hasilnya saja, itu tidak perlu dikasih parameter apapun. Cukup kosong kan parameternya. Balikannya itu perkalian dari ketiga atribut tadi. Karena rumus balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Kita tulis saja this panjang kali this lebar dikali this tinggi. Oke, sudah. Oke, untuk kelas variabel, kelas baloknya sudah siap. Lalu kita kembali lagi ke desain. Nah, kita ingin ketika kita sudah mengisi nilai pada setiap
input text atau text field ini dari panjang lebar tinggi, ketika kita klik hitung, button hitung, otomatis dia akan memproses perhitungan untuk menghitung volume balok. Otomatis nanti setelah dihitung akan menampilkan hasil dari perhitungan tersebut di sini, di text field ini. JT hasil, saya sudah namanya variabelnya, di komponennya dengan variabel JT hasil. Nah, jadi ketika kita isi, lalu ketika klik hitung, maka dia akan menampilkan hasilnya di sini. Oke, langsung saja kita harus tahu, karena eventnya itu ketika kita klik button, maka kita harus membuat event di button tersebut. Kita pilih event di kanan, event, lalu action perform. Itu untuk melakukan apa ketika kita klik button. Kita masukkan saja, oke. Oke, sebelum itu kan kita tadi sudah membuat kelas Java. Kita declare terlebih dahulu untuk memakai atribut yang ada di kelas tersebut. Cara declare-nya kita buat objek variabelnya, yaitu balok, B-nya kecil. Untuk declare-nya tipe datanya, tipe data objeknya balok sama dengan new balok. Nah, oke. Kita sudah declare nih. Nah, setelah itu kita ingin nih mengambil nilai dari inputan yang ada di text field di setiap desain ini. From ini, panjang, lebar, tinggi. Nah, kuncinya ketika kita ingin mengambil inputan, kita harus tahu variabel objek dari tiap komponen. Misal komponen yang text yang pertama, komponen text field yang pertama untuk menampung nilai panjang itu adalah JTF panjang. Maka kita tulis di sini untuk mengambil nilainya, yaitu kita masuk ke source lagi, JTF kita siapkan dulu variabelnya untuk menampung, yaitu double panjang sama dengan, nah karena inputan dari si text fieldnya itu string, kita harus bungkus dahulu untuk mengconvert dari string ke double. Caranya kita siapkan dulu double.parse ke double. Nah, stringnya itu diambil dari inputan si text fieldnya. Tadi nama text fieldnya JTF panjang dot get text. Untuk menerima inputan dari text fieldnya itu kita mengambil metode get text dari variabel komponen tersebut. Get text. Nah. Oh, ada error. Kenapa nih? Oh ya, kurang titik. Oke. Lalu kedua lebar sama saja. Masukkan dulu. Double parse double JTF lebar dot get text lalu yang terakhir yaitu tinggi double dot parse double tinggi get text. Oke, sudah. Nah, setelah kita tampung di variabel, kita ingin masukkan ke objek baloknya. Kita ingin olah di dalam kelas tersebut. Caranya pertama yaitu balok. Tadi untuk set panjang kita menggunakan function atau metode set panjang yaitu panjang. Lalu untuk tinggi balok set tinggi, lalu balok dot set lebar. Oke. Nah, setelah kita masukkan nilainya ke dalam setiap metode untuk menampung nilai panjang, lebar, tinggi yang ada di dalam kelas balok Java, kita ingin mengambil nilainya setelah diproses di
get luas yang ada di dalam kelas balok Java. Caranya kita tampung dulu nilainya di buah string. Nah, karena nilai dari si balok ini get luas ini adalah double, kita bungkus supaya menjadi string, kita convert. Caranya yaitu menggunakan double. Oh ya, tampung dulu string. Bentar, baterainya habis. Aduh. Sebentar. Oke, lanjut. Tadi sudah sampai sini. Kita ingin mengambil hasil pengolahan untuk menghitung volume baloknya. Itu dengan cara kita siapkan dulu string. Oh ya, kalau string itu menggunakan string apa kita ini? Misal hasil sama dengan balok. Oh ya, kita karena itu hasilnya double, kita parse dulu ke string. String balok get luas. Oke. Lalu kita ingin nilainya ini, hasil ini itu ditampilkan di sini. Nah, caranya kita tulis variabelnya JT hasil ini, variabel objek si komponen teks ini, kita ambil nilainya dengan cara kita tuliskan metode getText. Mana tadi? Oh, jadi tadi apa? tf. Oh, JT hasil, sorry. JT hasil dot setting, bukan getText set. Kita ingin mengset nilainya ditampilkan di komponen teks tadi. Set text hasil. Benar ya, set text hasil. Oke, dah kita coba, sudah jadi, kita coba ya. Oke, dua lebarnya 3 deh, ini 5, ini 2. Oke, kita hitung. Nah, hasilnya 5 kali 3 15, 15 kali 2 30. Hasilnya benar. Cuma ada problem. Kenapa? Ketika kita memasukkan nilai selain angka di dalam inputan ini, maka otomatis aplikasi akan freeze dan dia akan menghasilkan error di konsolnya. Kita coba ya. Kalau kita tulis A. Nah, ini kan bukan number nih. Dia pasti akan mengalami error. Kita lihat error. Nah, aplikasi freeze dan dia akan mengalami error. Errornya itu number format exception. Yaitu ada kesalahan ketika mengkonvert si string ini ke double di variabel 3 ini. Itu juga aslinya bisa melakukan debug di sini. Cuma karena membutuhkan waktu yang lumayan, saya langsung saja. Intinya dia ada error di sini karena dia tidak bisa convert nih si hasil nilai dari ini ke double, karena ini bukan number. Dia adalah karakter biasa, huruf. Jadi caranya kita tampung ini di dalam tray, lalu kita catch. Nah, catch-nya nanti kita akan tampilkan sebuah JOptionPen show message untuk menampilkan message bahwa inputan yang dimasukkan itu formatnya salah, harusnya number. Caranya seperti ini. Kita siapkan dulu paket JOptionPen. Oh, ternyata saya sudah menyediakan, kita tulis lagi saja, nggak apa-apa. Java Swing JOptionPen. Oke, sudah. Nah, caranya kita siapkan dulu try catch. Kita sediakan di sini dah. Try catch.
try catch. Nah, catch-nya apa? Catch-nya itu sesuai errornya itu number format exception. Kita copy saja biar cepat. Oke. Hasilnya at least nggak apa-apa. Kalau misal kita tidak ingin menampilkan errornya, ini hasilnya nggak apa-apa sih, nggak di itu. Cuma nggak bisa, harus tetap di itu. Tulis S saja. Lalu kita masukkan ini ke dalam si try-nya. Try. Nah, oh, ternyata nggak nemu nih. Karena kita declare inisialisasi dan itunya di sini. Maka kita harus keluarkan si variabel ini ke sini. Kita tulis dulu double panjang sama dengan 0,0. Kita kasih nilai default saja. Double lebar sama dengan 0,0. Terus double tinggi sama dengan 0,0. Oke. Jika dia masuk ke sini, dia akan mencoba mengambil nilai dari input terlebih dahulu. Kita hapus double-nya karena sudah diinisialisasi di atas. Setelah dihapus, oke, sudah. Baru setelah itu, kita ingin nih, ketika si inputan itu adalah berupa huruf dan kita olah di sini dan dia terima, dia parse dari teks ke double ternyata mengalami error, kegagalan, otomatis dia akan lari ke eksekusi yang ini, catch. Nah, ketika terjadi timbul error, apa yang kita lakukan? Yaitu kita ingin menampilkan show message yang mana di dalamnya berisikan bahwa input yang dimasukkan itu adalah salah, harusnya number. Caranya seperti ini. Yaitu kita tadi sudah memasukkan package JOptionPen, tinggal kita panggil saja JOptionPen .show message untuk menampilkan message di from yang telah kita buat. Show message. Nah, show message dialog. Nah, rootnya mana? Rootnya itu adalah di si base from-nya ini. Kan ini base from ini kan kelas dia. Nah, base from ini kan desainnya kan sheet yang telah kita buat. Nah, dia ingin menampilkan show message-nya itu di dalam frame ini. Nah, caranya kita masukkan root p-nya itu this di kelas ini. Lalu kita masukkan apa sih pesannya? Pesannya yaitu format input salah. Input salah. Seharusnya number. Oke, kita kasih. Nah, oke, kita coba ya. Coba kita masukkan jangan angka. Ketika kita hitung, dia akan menampilkan message ini karena dia larinya ke sini. Dia mengalami error karena bukan angka nih, ini huruf. Nah, dia akan menimbulkan ini. Dan kalau kita masukkan huruf, otomatis dia akan tetap benar. Kalau nilainya bukan angka, dia pasti akan mengalami error. Dan larinya menampilkan message. Misal kita kasih simbol atau apapun itu. Nah, ketika itu, otomatis dia akan menampilkan show message. Oke. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya seperti itu. Aslinya masih banyak komponen yang bisa dieksplor. Ada banyak list dan lain-lain. Cuma untuk pertemuan saat ini, itu materinya yaitu tentang permulaan untuk membuat base from-nya sama beberapa komponen seperti label, terus text field, dan button. Jadi mungkin kedepannya ada list dan masih banyak yang lainnya. Tetap stay tune. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.